Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fadila Irsyad dengan NIM 2305090059. Selanjutnya saya Mari Yo, Immaculata dengan NIM 23050900062. Selanjutnya perkenalkan dari Zenalis dengan NIM 2300105. selanjutnya saya Muhammad Fakih Abdullah dengan NIM 23050900076. Selanjutnya perkenalkan nama Barik Usman Habib dengan NIM 2301970. Oke, sudah perkenalan. Langsung saja kita ke materinya, yaitu tentang aljabar boolean dan kernel map atau key map. Oke, yang pertama aljabar boolean. Definisi aljabar boolean. Aljabar boolean adalah sebuah cabang dalam matematika yang menggunakan nilai benar satu atau true dan salah nol atau false untuk menganalisis dan merancang fungsi logika. Dalam aljabar boolean, kita menggunakan operasi-operasi seperti AND, OR, dan NOT untuk menggabungkan atau memodifikasi nilai-nilai ini. Seperti dalam gambar ini, misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, plus atau mungkin bisa disebut dengan OR, dan kali atau AND, dan sebuah operator unir atau biasa disebut dengan negasi. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tuple atau elemennya yaitu B or N negasi 0 dan 1. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap ABC anggota B berlaku aksioma berikut. Aksioma itu adalah aturan-aturan dasar dari aljabar boolean itu sendiri, yaitu ada identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Selanjutnya, tentang aljabar boolean sendiri. Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi ini mempunyai sifat-sifat yang serupa. Perhatikan juga kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan. Di situ ada kemiripan. Dalam buku The Law of Two, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika. Aturan dasar logika inilah yang membentuk struktur matematika yang disebut dengan aljabar boolean. Nah, aplikasi dari aljabar boolean sendiri itu terdapat pada perancangan rangkaian pensaklaran, rangkaian digital, dan rangkaian IC dalam komputer. Selanjutnya, aljabar boolean dan aljabar logika proposisi juga merupakan aljabar boolean karena memenuhi 4 aksioma di atas. Jadi, aljabar himpunan dan aljabar logika itu juga merupakan aljabar boolean karena dia memenuhi 4 aksioma yang saya jelaskan di awal tadi. Dengan kata lain, aljabar himpunan dan aljabar proposisi adalah himpunan bagian subnet dari aljabar boolean. Misalnya seperti yang terpampang di sini, B berisi semua posisi dengan N peubah. Dua elemen unik berbeda dari B adalah T dan F, yaitu true dan false, dan operatornya ada OR dan AND, dan operator unit atau negasi. Semua aksioma pada definisi di atas terpenuhi. Dengan kata lain, B, OR, AND, negasi, false, dan true adalah aljabar boolean. Berikut ada hukum-hukum boolean, yaitu ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 01 yang bisa dilihat di sini ya. Untuk berikut adalah contoh penyelesaian sendiri dari aljabar boolean, yaitu A or A negasi B sama dengan A
or B, dan A dalam kurung A negasi B or B dalam kurung sama dengan A and B adalah benar. Dalam penyelesaian seperti berikut. Di situ terpampang kalau setiap proses itu ada hukum-hukumnya tersendiri dalam penyederhanaannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu tentang materi bentuk kanonik. Silakan. Selanjutnya materi tentang bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Ada dua macam bentuk kanonik, yaitu pertama ada penjumlahan dari hasil kali atau sum of product, juga bisa disebut disjunctive normal form. Dan kedua ada pertanyaan dari penjumlahan atau product of sum, juga bisa disebut conjunctive normal form. Yang disebut adalah contohnya. Pertama ada sum of product atau SOP. Di sini di contoh berikut ada bilangan atau komposisi Y, X, Y, dan Z. Dari contoh tersebut di komposisi 3 ini akan dikalikan ke bilangan selanjutnya. Nah, di setiap suku atau term di SOP itu disebut dengan min term. Dan selanjutnya ada POS atau product of sum. Di contoh di sini juga ada bilangan X, Y, dan Z, dan hampir sama dengan SOP, tapi di POS ini perbedaannya adalah penjumlahan. Next. Next, Mas. Berikutnya ada minterm, penjelasan minterm dan maxterm. Pertama ada minterm. Minterm adalah suku atau term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali, atau lebih jelasnya minterm adalah dalam konteks logika boolean, istilah minterm merujuk pada suku atau term dalam ekspresi boolean yang mengandung setiap variabel dan komplemennya literal sekali. Dan kata lain, minterm adalah suku yang mewakili kombinasi tertentu dalam variabel boolean. Selanjutnya adalah maxterm. Maxterm adalah suku atau term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Nah, untuk perbedaan minterm dan maxterm ini hanya di minterm itu kali, di maxterm itu jumlah. Dan contoh berikutnya hampir sama yang bentuk konanik tadi. Contoh bentuk konanik tadi di sini ada 3 buah minterm, yaitu X naught, Y naught, dan Z, X, Y naught, dan Z naught, dan seterusnya. Dan di bawah juga ada contoh maxterm. Next, Mas. Berikutnya contoh dasar minterm.
Sebagai contoh, misalkan kita memiliki dua variabel boolean, yaitu A dan B. Ada 4 kombinasi mungkin untuk nilai-nilai variabel tersebut. Dan di sini nilai boolean A dan B sama dengan 00, 01, 10, dan 11. Setiap kombinasi ini dapat dinyatakan sebagai minterm. Contohnya, A negasi B sama dengan 00, A negasi B not sama dengan 01, A not negasi B sama dengan 10, dan A not negasi B not sama dengan 11. Next, Mas. Berikutnya ada contoh dasar Maxterm. Dari contoh Maxterm ini mungkin hampir sama dengan minterm, dan di perbedaannya ini disatukan dengan operasi penjumlahan. Nah, untuk contoh Maxterm sendiri, untuk dua variabel A dan B itu nomor 1 ada A plus B, yaitu sama dengan 1 plus 1, A plus B not yaitu 1 plus 0, A not plus B yaitu sama dengan 0 plus 1, A not plus A B not sama dengan 0 plus 0. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Silakan, Mas. Baiklah, selanjutnya cara misterm dan maxterm. Untuk misterm, setiap peubah atau variabel yang bernilai 0 dinyatakan dalam komplement atau tidak bernegasi. Sedangkan peubah atau aksen variabel yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya. Baik, karena terkendala oleh sinyal akan saya lanjutkan cara minterm dan maxterm. Untuk minterm sendiri, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam komplement, sedangkan pengubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Dan sebaliknya juga untuk maxterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Oke, untuk selanjutnya akan oleh teman saya lagi karena udah tersambung kembali. Silahkan. Baiklah, untuk cara dua peubah atau dua variabel. Nah, jika variabel X bernilai 0 dan Y bernilai 0, maka suku mintermnya adalah X negasi dikali negasi Y. Nah, berikutnya, jika X adalah 0 dan Y adalah 1, maka sukunya untuk minterm adalah negasi X dikali Y. Selanjutnya maxterm. Bila variabel X 0 bernilai 0 dan Y bernilai 0 juga, maka sukunya X ditambah Y. Jika maxterm X nilai variabel nilai X-nya 0 dan Y bernilai 1, maka X ditambah negasi Y. Nah, minterm dilambangkan sebagai M kecil dan maxterm adalah M kapital. Selanjutnya. Nah, sekarang SOP dan POS. Jika diberikan tabel kebenaran seperti tadi, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP dan POS dari tabel tersebut dengan cara mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk sum of product, dan mengambil nilai maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk
product of sum. Maaf ada kesalahan tulis. Selanjutnya, tolong selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal nyatakan fungsi boolean nilai fungsi f, x, y, z sama dengan x ditambah negasi y dikali z dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Nah, cara penyelesaiannya kita selesaikan SOP dulu. Langkah pertama adalah membagi, karena SOP itu dipisahkan dengan nilai penjumlahan, maka yang depan adalah X dulu dan yang belakang di aksen Z atau negasi. Baik, karena terkendala oleh jaringan, akan saya lanjutkan kembali. Untuk penyelesaian SOP di sini ada contoh penyelesaiannya, yaitu lengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama, yaitu X sama dengan X dalam kurung Y or negasi Y sama dengan X and Y or X and negasi Y sama dengan X and Y dalam kurung Z or Z negasi plus X and Y negasi dalam kurung Z or Z negasi, dan langsung terpampang hasilnya di situ. Jadi untuk SOP sendiri, elemen dari F, X, Y, Z sama dengan itu dijabarkan kemudian langsung ke lambang tadi yang sudah dijelaskan oleh Barik, yaitu M1, M2, M4, M1 or M4 or M5 or M6 or M7, atau bisa juga dengan dituliskan sama dengan sigma 14567. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Barik. Oke, next. Nah, sekarang bagian POS atau product of sum. Di sini sama, pertama-tama kita akan melakukan distributif terhadap X ditambah negasi Y dikali Z. Setelah itu kita menyelesaikan bagian depan terlebih dahulu, yaitu X ditambah negasi Y sama dengan X ditambah negasi Y ditambah Z dikali negasi Z untuk menambahkan variabel Z juga dengan cara distributif juga. Sekarang yang bagian X ditambah Z, karena kurang variabel Y, kita tambahkan dengan variabel Y, yaitu dengan cara distributif lagi. Setelah semuanya selesai itu, kita melakukan eliminasi yang sama dijadikan satu, jadinya X tambah Y tambah Z dikali X tambah negasi Y ditambah Z dikali X tambah negasi Y ditambah Z negasi Z, atau bisa ditulis Fx YZ sama dengan M0 M2 M3 atau I0 2 3. Selanjutnya, nah sekarang konversi bentuk kanonik. Misal F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 peubah atau variabel, yaitu F, X, Y, dan Z sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, dan 7, dengan F aksennya atau negasi F-nya adalah fungsi komplement dari F, yaitu F aksen X, Y, Z sama dengan sigma 0, 2, 3 atau sama dengan M0 tambah M2 tambah M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F dalam bentuk POS, yaitu dengan cara
X, Y, Z sama dengan negasi F, X, Y, Z dinegasikan. Jadi fungsi X negasi X, negasi Y, dan negasi Z itu dinegasikan lagi karena hukum De Morgan. Jadinya X tambah Y tambah Z dikali X negasi Y ditambah Z dikali X tambah Y negasi ditambah negasi Z. Jadi hasilnya M0, M2, M3 atau I0, 2, dan 3. Jadi bisa ditulis Fx YZ sama dengan sigma 1 4 5 6 7 sama dengan I 0 2 3. Jadi kesimpulannya adalah min term dinegasikan sama dengan max term. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah Carnot-Mack atau yang biasa kita sebut dengan KeyMap. Nah, KeyMap itu apa sih? KeyMap itu merupakan suatu metode untuk menyederhanakan logika selain menggunakan boolean. Oke, next. Nah, ada beberapa tahapan untuk menyelesaikan KeyMap. Yang pertama itu buat peta KeyMap. Yang kedua, mengisi kotak pada KeyMap dengan logika 1 untuk yang ada persamaannya dan mengisi dengan logika 0 untuk yang tidak ada persamaannya. Kemudian tahap yang ketiga, kelompokkan yang berlogika 1 yang berdekatan sesuai dengan aturan 2n, di mana n merupakan jumlah logika 1. Contohnya, jika logika satunya ada 0, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian, jika logika satunya ada 1, berarti kita menuliskan dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan begitu pun seterusnya. Kemudian tahap yang keempat, logika 1 pada sisi kiri dapat digabung dengan sisi kanan. Tahap kelima, logika 1 pada bagian atas dapat digabung dengan sisi bagian bawah. Tahap yang keenam, kita membuat fungsi baru pada tiap kelompok. Dan tahap penyelesaian yang ketujuh, hasil penyederhanaan fungsi adalah dengan menjumlahkan fungsi. Berikutnya itu SOP dan post KeyMap. Nah, di SOP post KeyMap ini ada yang namanya itu tabel peta Carnot. Nah, di tabel peta Carnot tuh, nah di KeyMap tuh ada simbol-simbolnya. Simbol kotak merah itu yang dinamakan max term. Nah, nyarinya tuh logika 0. Kalau yang di bawahnya itu tabel min term yang putih. Nah, yang min term itu nyarinya tuh logika 1. Dan bulatan-bulatannya itu terdiri dari variabel-variabel yang terdapat yang di tabel Carnot-nya tuh. Yang merah variabel A, yang biru variabel B, yang kuning variabel C, yang ungu janda variabel D. Oke, next selanjutnya. Oke, selanjutnya itu, nah di sini kita masuk ke penyelesaian ya, penyelesaian dari SOP dan post KeyMap. Nah, contoh dari, nah yang pertama yaitu bentuk baku SOP. Nah, contoh bentuk baku SOP itu di pengelompokan pertama itu yang dikelompokin tuh logika 1. Kalau SOP yang pertama itu dikali dulu lalu ditambah. Nah, kalau kita baru oke, lanjut ke bentuk baku pos bentuk baku pos. Nah, bentuk baku pos tuh dikelompokkan di logika 0. Kalau ini caranya tuh ditambah dulu baru dikali, jangan lupa dikurung. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini
contoh dari shop dan pos ya. Contoh shop dan pos Kmap ini yang bisa kita ambil gitu, yang bisa kita implementasikan. Contoh, oke, kita masuk ke tahap teknik minimasi. Contoh minimasi itu ada 3 tahap pengelompokan. Nah, contoh minimasi kedua ada 3 pengelompokan. Nah, selanjutnya, contoh minimasi ketiga ada 4 pengelompokan. Kemudian kita mengambil contoh Kmap 3 input. Kita mengambil contoh soal A0 NB not NC not or A0 NB NC not or A0 NB not NC or A0 NB NC or A NB not NC. Kita bisa membuat tabel Kmap seperti pada langkah 1 di mana logikanya 00, 01, 11, 10 dan yang input C ada 0 dan 1. Kita lihat pada persamaan yang pertama, yaitu A0, NB0, NC0. Kita lihat pada tabel, di mana A0, NB0, NC0 ada di tabel yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, A0, NB, NC0, kita tuliskan pada kolom yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga, A0, NB0, NC, kita tuliskan seperti pada contoh. Kemudian persamaan yang keempat, A0, NB, NC, kita tuliskan seperti pada contoh juga. Dan persamaan yang terakhir, A, NB0, NC, kita tuliskan seperti pada contoh. Kemudian pada langkah kedua, kita kelompokkan logika 1 seperti pada contoh menjadi satu kelompok. Kemudian next. Langkah yang ketiga, seperti pada tahap penyelesaian yang keempat yang berbunyi logika 1, sisi kiri dapat digabung dengan sisi kanan. Terlihat pada tabel terdapat logika 1 pada sisi kanan dan sisi kiri kita gabungkan dengan penggulungan sehingga kita dapatkan satu pengelompokan lagi. Jadi, persamaan yang pertama kita dapatkan A0, NB0, NC0 or A0, NB, NC0 or A0, NB0, NC or A0, NB, NC. Hasilnya adalah A0. Untuk persamaan yang kedua, kita dapatkan A, N, B0, NC or A0, NB0, NC dan hasilnya adalah B0 dan C karena A-nya bebas. Jadi, persamaan 1 tambah persamaan 2 kita dapatkan hasil A0 or B0 NC. Selanjutnya, next. Selanjutnya kita ambil contoh Kmap 4 input di mana seperti contoh soal tertulis. Kita masukkan persamaan yang pertama yaitu A0, NB0, NC0, ND. Kita masukkan pada kolom nomor 2. Kemudian untuk persamaan yang kedua A0, NB0, NC, ND kita tuliskan seperti pada contoh dan seterusnya. Dari logika 1 yang sudah kita dapat, kita mendapatkan satu pengelompokan vertikal dan satu lagi pengelompokan penggulungan kanan dan kiri. Didapatkan satu persamaan 1 yaitu A0, NB0, NC, ND or A0, NB, NC, ND or A, NB, NC, ND or A, NB0, NC, ND. Hasilnya adalah C dan D karena A dan B bebas.
Kemudian persamaan yang kedua, kita dapatkan A not, N B not, N C not, N D, or A not, N B not, N C, N D, or A, N B not, N C not, N D, or A, N B not, N C, N D. Kita dapatkan B not dan N D karena A dan C adalah bebas. Jadi persamaan 1 tambah persamaan 2 kita dapatkan C or D, C N D or B not N D. Oke, cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah yang bisa kita sampaikan dari kelompok 1 mengenai materi aljabar boolean dan key maps. Semoga kakak-kakak, adik-adik semua yang menonton video ini mengerti tentang materi yang kita jelaskan walaupun agak gimana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih juga Bu Anggreni yang telah menilai video kami. Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.